Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi jual beli dalam ekonomi Islam. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rusma Eka Susanti dengan NIM 21423142, Prodi Ekonomi Islam. Konsep strategi dapat dibedakan menjadi dua perspektif. Yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peranannya yang aktif, sadar, dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Setiap organisasi tentunya memiliki strategi termasuk bidang pemasaran dalam sebuah bisnis perusahaan. Selanjutnya ada jual beli. Jual beli secara etimologi ialah mengambil, memberi sesuatu atau barter di mana berasal dari bahasa Arab al-bait at-tijarah al-mubadalah. Secara terminologi yaitu menukar barang dengan uang atau barang dengan uang, antara lain melakukan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan. Jual beli syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Kemudian ada dasar hukum jual beli. Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma'. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Dari Hakim bin Hizam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Beliau bersabda, sehingga keduanya berpisah, jika keduanya jujur dan terus terang, maka keduanya mendapat berkah dalam jual beli. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuslah berkah jual belinya itu. Dasar hukum yang ketiga yaitu ijma'. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacukan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Namun, pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Syarat atau rukun jual beli. Menurut Hasbi Asy-Syidiki dalam bukunya Memahami Syariat Islam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi 4 rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, ijab kabul. Formulasi ijab kabul dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan al-mu'athah. Yang kedua, objek perjanjian. Objek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Para ahli hukum Islam atau fuqaha sepakat bahwa objek perjanjian harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, objek harus sudah ada secara konkret ketika perjanjian dilangsungkan atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang. Yang kedua, dibenarkan syara. Yang ketiga, objek harus dapat diserahkan ketika terjadi perjanjian, namun tidak harus seketika melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak. Yang keempat, objek harus jelas dan dapat ditentukan dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Rukun yang ketiga yaitu pihak yang melaksanakan perjanjian. Pelaku perjanjian disyaratkan harus mukallaf atau akil balik, berakal, sehat, dewasa, bukan memanggit, dan cakap hukum. Jadi tidak sah perjanjian jual beli tersebut apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada urf atau adat setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Rukun yang keempat, tujuan kontrak dan akibatnya, mengandung makna tentang tujuan suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah.
Adapun yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah al-musyari' atau yang menetapkan syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perjanjian harus diketahui melalui syara atau hukum Islam dan harus sejalan dengan kehendak syara. Sehingga apabila tujuan bertentangan dengan syara adalah tidak syah, maka tidak menimbulkan akibat hukum. Hal-hal yang terlarang dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam jual beli. Di antaranya, yang pertama, jual beli dengan penipuan. Jual beli dengan mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya atau tidak bisa diserah terimakan atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Misalnya, jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan masah atau melempar batu atau kerikil dan jual beli dengan cara menipu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual. Tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Dari Hakim Ibnu Hizam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur, niscaya keduanya akan diberikan barokah pada jual beli mereka. Jika keduanya berbohong dan menyembunyikan cacat barang, niscaya barang jual beli mereka dihapus. Hadis riwayat Muslim. Jenis tipe strategi penjualan atau penawaran. Dalam syariat Islam, dikenal ada dua jenis tipe strategi berdagang. Yang pertama, jual beli musawamah. Jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan dan tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Menurut model pelaksanaannya, ada 3 jenis jual beli musawamah, antara lain jual beli murabahah. Sering diistilahkan dengan jual beli yang disertai keuntungan bagi penjual. Harga pokok dengan harga jual diketahui secara maklum oleh kedua orang yang saling bertransaksi. 2. Jual beli tauliyah. Jual beli ini dilakukan dengan jalan menjual barang sesuai harga beli dengan tidak mengambil keuntungan atau kerugian sepeser pun bagi penjualnya. Hukum jual beli ini adalah sah, asalkan cara pengabarannya adalah dilakukan dengan pemberitahuan harganya. Contoh, barang diterima oleh seorang pedagang seharga 200.000 per unit, kemudian dijual dengan harga yang sama sebesar 200.000 per unit. 3. Jual beli muadlaah, jual beli obral atau diskon. Umumnya jual beli ini dilakukan dengan jalan memberitahukan harga pokoknya dan besaran diskon yang bisa diterima oleh pembeli. Biasanya jual beli ini dipraktikkan untuk memberikan potongan harga kepada pelanggan. Pelanggan yang sering datang ke pedagang tertentu akan dimanjakan olehnya dan memberikan berbagai fasilitas kemudahan dalam berbelanja. Hukumnya adalah mubah dan jual belinya adalah sah. Jenis yang kedua yaitu jual beli amanah. Secara istilah, jual beli amanah digunakan untuk menanamkan transaksi yang menuntut kepercayaan bagi penjual karena dia telah menyampaikan informasi kepada pembeli yang itu merupakan amanahnya. Karena itu, jual beli amanah adalah jual beli yang dibangun atas prinsip saling percaya dan amanah antara kedua belah pihak. Kendala-kendala dalam pemasaran. Dalam melakukan wirausaha, kegagalan sering kali terjadi. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh gagalnya pengusaha dalam mendefinisikan pasar yang dituju. Berikut ini beberapa kondisi internal yang menyebabkan pengusaha kebanyakan gagal. Yang pertama, perencanaan strategi pemasaran yang tidak matang. 2. Target pasar yang terlalu lebar. 3. Target pasar yang salah. Sistem pemasaran dalam Islam. Dalam Islam harus memperhatikan standar keharaman, baik haram dari segi zat, haram selain zat, dan tidak sahnya akad yang dilakukan. Kemudian untuk mengetahui pemasaran dalam pandangan Islam, hal ini dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, aspek produk. Dari sisi produk, Islam sangat bersikap idealis dan baku, di mana diterapkan kriteria suatu produk yang diberikan, yaitu harus memenuhi kriteria halal dan baik, di mana kriteria yang diterapkan banyak sekali dalil syara yang menjelaskan. Maka makanlah yang halal dan baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan bersyukurlah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. 2. Aspek harga. Harga berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan antara tingkat produksi dan juga konsumsi. Dari sini, harga merupakan pengendali yang terbentuk secara alami dan bisa menghentikan manusia dari tindakan konsumtif pada batas yang sesuai dengan pandangannya, sehingga terdapat hadis yang menjelaskan tentang harga.
Dari Anas dia berkata, orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah. Sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta." Hadis riwayat Abu Daud. 3. Aspek tempat. Islam menganjurkan agar perusahaan Islami dalam kegiatan jual beli mengutamakan tempat yang strategi dan mudah dijangkau. Islam memiliki distribusi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari etika komprehensif Islami. Distribusi di sini adalah kegiatan membawa barang dan jasa kepada konsumen. Islam tidak membiarkan kegiatan distribusi ini bebas nilai. 4. Aspek promo. Kegiatan promosi ini perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Tujuan pemasaran. Kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya untuk membuat konsumen terutama produk yang baru diluncurkan. Sedangkan dalam jangka panjang dilakukan untuk mempertahankan produk-produk yang sudah ada agar tetap eksis. Pemasaran berhubungan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Komplikasi hukum ekonomi syariah mempunyai fungsi yang sama dengan komplikasi hukum Islam, yaitu bukan merupakan sumber hukum formil seperti UUD 45, UU, Perpu, dan Perda, dan sebagainya. Namun, KHES dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum alias berperan sebagai sumber hukum. Cukup sekian penjelasan saya terkait dengan strategi jual beli dalam ekonomi Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.